19 Mei sampai dengan 30 April 2026. Jadi program ini berlaku untuk selama kurang lebih 1 tahun. Dan program ini berlaku di wilayah Semenanjung Malaysia dan wilayah persekutuan. Ya, persekutuan itu Kuala Lumpur dan Labuan, ya, termasuk wilayah Labuan di dekat Sabah sana. Jadi untuk Sabah dan Sarawak ini tidak berlaku program repatriasi. Pada prinsipnya program repatriasi ini hampir sama dengan repatriasi tahun sebelumnya yang 1.0 lah katakannya, ya. Jadi program ini memberikan keringanan denda, pada prinsipnya keringanan denda kepada para parti yang ingin kembali ke Indonesia dengan secara sukarela menyerahkan diri kepada kantor immigration, ya. Jadi ini prinsipnya sebetulnya sama, ya. Hanya ada beberapa sedikit perbedaan lah, ya, sedikit perbedaan. Saya harap teman-teman parti yang selama ini kosongan gitu, ya, parti di Malaysia betul-betul dapat memanfaatkan program ini secepat mungkin, ya. Kenapa saya menghimbau teman-teman, ya? Karena kalau kita perhatikan, ya, banyak di media, ya, banyak di media sejak tahun lalu atau lebih intensif lagi sejak 6 bulan yang lalu, kita banyak mendapatkan atau mendengar, membaca berita bahwa pihak immigration Malaysia sering melakukan operasi-operasi terhadap parti, ya, termasuk parti dari Indonesia pun banyak yang kena cekup atau kena tangkap, ya, karena melanggar aturan-aturan keimigrasian Malaysia. Bahkan kalau kita perhatikan, ya, sering juga terjadi operasi penertiban terhadap para pedagang, ya, kan banyak tuh kita lihat pedagang-pedagang kaki lima di wilayah Kuala Lumpur pun banyak dilakukan penertiban yang di situ juga banyak warga kita yang kena tangkap. Jadi seperti dengan program yang lalu, program repatriasi yang tahun ini pun akan diikuti oleh penegakan hukum atau operasi-operasi kepada parti yang belum mengikuti atau belum mendaftarkan program repatriasi pulang ini. Jadi saya menghimbau dengan sangat agar teman-teman ini memanfaatkan keringanan denda yang diberikan oleh kerajaan Malaysia untuk kembali ke Indonesia. Jadi jangan sampai menunggu-nunggu nanti akhirnya malah, ya, namanya kita nggak tahu, ya, kena tangkap, nanti malah repot semua. Karena kalau sudah kena tangkap kan nanti urusannya menjadi lebih repot lagi, ya. Harus kena masa penahanan di depo dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Terima kasih sudah mengklik video ini. Jumpa lagi bersama saya. Namun buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah, ya teman-teman. Jadi di video kali ini ada kabar baik untuk teman-teman TKI yang di Malaysia ini, yang mana sudah ingin pulang ke Indonesia namun tidak punya dokumen, teman-teman. Nah, seperti video-video saya sebelumnya, saya sudah memberitahu teman-teman kalau kerajaan Malaysia sudah membuka kembali program repatriasi migran 2.0. Namun kabar baiknya di program kali ini, pihak immigration tidak lagi menggunakan temu janji atau STO, teman-teman, ya. Yang mana di program-program sebelumnya, teman-teman, kita kalau mau bayar compound harus membuat STO dulu melalui online baru bisa temu janji dengan immigration, teman-teman. Namun di program kali ini kita langsung bisa mendatangi kantor immigration terdekat dimanapun kita berada, teman-teman. Jadi kita langsung saja datang ke kantor immigration dengan membawa uang denda sebesar RM500 dan jangan lupa juga tiket dan juga syarat-syarat lainnya, teman-teman. Oke, supaya lebih jelas, mari kita simak video yang satu ini, teman-teman. Caranya, ya, kalau dulu itu ikut apa namanya online, ya, STO. harus daftar STO, Nah, ya, itu harus daftar yang saya STO, maksud tadi, nanti teman-teman. oleh pihak immigration akan diberikan jadwal kapan datang ke kantor immigration yang terdekat, ya. Nah, itu maksud saya tadi, yang teman-teman, ya. sekarang ini itu tidak melalui STO, tetapi langsung pergi ke kantor-kantor imigrasi, ya, yang ada di wilayah Semenanjung, ya, atau yang ada di Labuan sana. Yang tinggalnya di Labuan nanti ngurusnya di sana. Jadi teman-teman ini hanya datang ke immigration, tentunya dengan membayar menyiapkan pembayaran itu cashless juga, ya. Cashless, ya. Jadi siapkan uang berarti minimal itu
520 atau 550 lah ya. Jadi siap-siap untuk pembayaran denda yang 520 itu plus ya, plus bawa tiket ya. Apakah itu tiket pesawat atau tiket kapal laut yang mau ke Batam atau mau ke Malaka misalkan, boleh pakai tiket laut yang masa berlaku tiket ini tidak lebih dari 14 hari. Jadi kalau rencananya pulang katakanlah besok misalkan hari Senin mau pergi ke immigration ngurus job, maka beli tiketnya itu paling enggak ya 10 hari ke depan ya. 10 hari ke depan. Karena apa? Karena ini sistemnya adalah datang langsung, maka kita belum tahu seberapa ramai orang akan datang ke kantor-kantor immigration. Karena ini kan yang akan ikut bukan hanya Indonesia, ada yang dari Bangladesh, ada Pakistan, mungkin dari Kamboja, Myanmar, Vietnam dan lain-lain. Jadi kita harus antisipasi tidak sekali data langsung dapat. Ya kalau misalkan ramai itu mungkin ya akan kuotanya akan habis. Nah ini masing-masing kantor imigrasi tentunya akan punya kuota tersendiri yang kita belum tahu. Belum ada ya pengumuman kuotanya masing-masing beda-beda. Masing-masing kantor imigrasi itu beda-beda. Tetapi saya sarankan manfaatkan program ini seawal mungkin ya, dan juga datang ke kantor immigration itu juga seawal mungkin ya, sehingga peluang untuk dapat kuota itu atau peluang untuk dilayani di hari itu juga akan lebih besar peluangnya, sehingga tidak harus bolak-balik. Nah, karena kalau sering bolak-balik terus nggak dapat sama 10 hari, akhirnya tiketnya hangus ya. Nah ini kan jadi repot. Nah itu dia videonya teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Apakah sudah jelas atau belum? Nah di sini ada 3 yang saya perlu jelaskan kepada teman-teman ya. Yang pertama, selain sudah tidak lagi menggunakan temu janji atau STO, sekarang juga sudah tidak menggunakan via transfer. Kalau dulu kan kita harus transfer bank in atau lewat touch and go baru boleh bayar compound kan. Nah kalau sekarang sudah boleh lewat cash langsung teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tidak bisa transfer atau tidak mau ribet-ribet lewat touch and go atau isi e-wallet ya kan. Jadi ini sangat membantu teman-teman. Kemudian yang kedua, masalah tiket. Jadi kalian pergi ke immigration itu untuk bayar compound, tiketnya itu tidak boleh lebih dari 14 hari teman-teman. Jadi maksudnya itu kalau misalnya kalian booking tiket misalnya 16 hari lagi atau 20 hari lagi tiketnya. Nah itu tidak bisa kita bayar compound teman-teman. Tidak boleh lebih dari 14 hari, misalnya 13 hari atau 14 hari ke bawah lah. Tapi usahakan seawal mungkin ya. Karena seperti yang dikatakan Pak Dubes kita tadi, kita tidak tahu berapa banyak orang yang mengantri untuk bayar compound tersebut teman-teman. Jadi kita usahakan seawal mungkin datang ke immigration. Kemudian yang bersangkutan dengan yang tadi, yang ketiga ini juga kita harus awal-awal datang ke immigration supaya kita dapat kuota teman-teman. Karena seperti yang dikatakan Pak Dubes tadi, kita nggak tahu berapa kuota yang diberikan setiap kantor immigration untuk untuk melayani orang-orang yang mau bayar compound tersebut teman-teman. Pokoknya intinya kalau kalian mau ikuti program ini, usahakan seawal-awal mungkin supaya kalian lebih cepat prosesnya dan lebih lancar teman-teman ya. Oke, mungkin sampai sini aja dulu video kali ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan atau ada yang belum paham, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.